Karena 2 episode previewnya sudah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya. Kita akan bahas 2 episode sekaligus, yaitu episode 103 dan 104. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya, kemunculan tiba-tiba Xiaoyan di arena, telah menyebabkan seluruh arena berhenti sejenak. Bahkan murid penjaga paviliun angin petir langsung mengelilingi mereka. Namun, Xiaoyan berkata, daripada bertanya padaku, mengapa kalian tidak mengejar Wang Chen yang jelas menyalahi aturan? Ini membuat penjaga terdiam, mereka jelas melihat adegan sebelumnya, namun karena Wang Chen berasal dari salah satu 4 paviliun, mereka mengabaikannya. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai ke titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya, apa hebatnya itu? Wang Chen bertindak tanpa rasa takut, dia segera tertawa dingin. Kamu bajingan? Nyelapi melonjak ke mata Lin Yan yang pemarah, namun itu dihentikan oleh Xiaoyan. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Xiaoyan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan dingin tertawa. Sebagai generasi muda, kamu tidak berhak membahas seperti apa pavilion musim semi kuning. Kamu murid siapa? Katakan padaku. Dengan mampu mengejar murid sombong seperti ini, kemungkinan besar gurumu juga memiliki beberapa kemampuan. Huang Chuan Junje di kursi VIP mengangkat alisnya dan melirik Xiaoyan. Kata-kata ini menyebabkan alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia segera menengkupkan tangannya dan berbicara. Aku hanya mengatakan kebenaran. 3 doujin yang tersisa telah melihatnya dengan jelas. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ekspresi Wang Junje menjadi lebih gelap. Hanya sekedar keberuntungan dari kata-kata. Lei Junje, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi jalannya kompetisi. Lei Junje di samping tersenyum tipis. Matanya beralih pada Feng Junje dan Jen Junje di sampingnya. Menurut kalian berdua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman berat. Huang Junje berbicara dengan nada acuh tak acuh. Bukan dia yang salah. Apakah kamu mencoba membuat Lei Junje disebut tidak adil dengan menghukum orang secara sembarangan? Feng Junje tertawa dan menatap Huang Chuan Junje sambil menjawab. Feng Junje benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Bagaimana dengan ini? Mari kita mundur sejenak dan membiarkan orang ini pergi bersama temannya. Pertemuan besar akan berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jen Junje mengusap janggutnya sambil tertawa. Lei Junje terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya. Kedua orang tua ini jelas-jelas berniat membuat Huang Chuan Junje kehilangan mukanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Chuan Junje. Wajah Huang Chuan Junje menjadi lebih jelek saat dia melihat ekspresi Lei Junje. Kemudian tatapannya mengamati Xiaoyan yang telah menghela napas lega. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena mengandalkan pavilion musim semi kuning milikku. Doujin ini akan memberimu kesempatan untuk bertukar pukulan dengannya. Kamu dapat membawa temanmu dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiaoyan dengan niat untuk pergi. Mata hitam pekat Xiaoyan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di balik lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Xiaoyan akhirnya perlahan menghela napas di depan semua orang beberapa saat kemudian. Matanya menatap Wang Chen dan sebuah kata terucap. Ayo. Wang Chen memandang Xiaoyan yang perlahan berjalan mendekat dan berkata, jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi dari sini. Xiaoyan hanya tersenyum, mengepalkan tinjunya dan douji segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih tebal ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikan kata-katanya. Aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung pavilion musim semi kuning. Segera tubuh Wang Chen bergetar, dia berubah menjadi pelangi hitam. Belati di tangannya bergerak seperti kilat, mereka menusuk 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantung Xiaoyan. Suara dentang logam terdengar ketika penguasa energi muncul di belakang Xiaoyan dan bertabrakan dengan belati.
Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya sia-sia. Doji warna hitam yang menempel di belatinya berubah menjadi dua ular piton hitam besar dengan keras masuk ke arah kepala Xiaoyan. Peng, tinju Xiaoyan yang terbuat dari angin membawa ledakan sonik menghantam dan menghancurkannya. Setelah menghancurkan ular piton energi besar, pada saat yang sama, penguasa energi menebas. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. Kamu hanya biasa saja. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman saat dia menepang penguasa energi di bahunya. Ini hanya pemanasan, tidak perlu berbicara begitu sombong. Lidah marah Wang Chen menjelati belatinya. Doji yang seperti tinta hitam pekat keluar dari tubuhnya melesat ke langit. Pada saat ini, aura Wang Chen sudah bisa dianggap sebagai setengah langkah Doujong. Tubuh Wang Chen bergerak dan kekuatan korosif di permukaan tubuhnya menyebabkan solokan panjang muncul di tanah. Tarian belati mengikis tulang. Segera, Wang Chen melintas. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke seluruh sekitar Xiaoyan. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam teknik kelas tinggi. Penguasa hitam di tangannya juga bergerak, membentuk banyak bayangan sepenuhnya menutupi tubuhnya. 6 penguasa mengeliri tubuh. Peng, peng, peng. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus terdengar. Setelah bayangan penguasa energi menghilang, aura kuat segera meledak dari tubuh Xiaoyan, menghancurkan cahaya hitam yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Penguasa energi sekali lagi muncul, nyala api yang tak biasa dengan cepat terkumpul di ujungnya. 6 penguasa mengeliri tubuh 6 api bersama. Segera, penguasa energi menebas. Pada saat yang sama, Xiaoyan diam-diam menyalurkan gumpalan api hijau giok pada penguasa energi sebelum akhirnya menembak ke arah Wang Chen. Tang Ying, Mu Qingluan. Bahkan Peng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka saat melihat aura Xiaoyan yang meledak. Orang ini sebenarnya adalah Douzong. Di kursi penonton, Lin Yan juga menatap punggung Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani menerima tantangan Wang Chen di depan umum. Sementara itu, di arena, keganasan di wajah Wang Chen menjadi jauh lebih kaku ketika menghadapi penguasa energi Xiaoyan. Perasaan bahaya yang kuat secara samar-samar menyebar dari dalam hatinya. Menggertakkan giginya, dia menghirup udara napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Pembuluh darah kecil di kulitnya tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia sudah berlumuran darah. Salah satu teknik terkuat dari pavilion musim semi kuning. Keterampilan darah musim semi kuning. Pada saat yang sama, energi hitam pekat keluar dari tubuhnya. Bau busuk menyebar dari tangan kanannya ketika dia berteriak. Tangan mayat busuk musim semi kuning. Tangan hitam segera bertabrakan dengan penguasa energi, menimbulkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik kontak di mana keduanya terbentuk. Itu seperti badai yang menyapu. Area kayu perak langsung berubah menjadi lubang besar, pecahan kayu berterbangan kemana-mana. Pada saat yang sama, sosok manusia menembak mundur. Itu segera menghantam arena membentuk jurang yang panjang hampir 100 meter. Seluruh stadion sunyi senyap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak tumpul pada saat mereka melihat sosok hitam pekat yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen memuntahkan seteguk darah saat dia berjuang untuk berdiri. Namun ketika dia akan menggerakkan doujinya, gelombang rasa sakit yang membakar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya. Ini... Mata Wang Chen segera menyusut ketika dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta perlahan menghilang, sosok Xiaoyan perlahan muncul. Matanya yang tajam melirik ke arah Wang Chen yang masih memiliki sisa napas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Chuan Junje. Bagus, bagus. Bocah, kamu benar-benar mengejutkan Douzon ini. Huang Chuan Junje perlahan berdiri, suaranya mengungkapkan niat membunuh dan kemarahan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke arah Huang Chuan Junje dan berkata, "Aku telah memenuhi perjanjian, selamat tinggal." Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun, tepat ketika Xiaoyan berbalik, suara batuk yang berisi tawa keras terdengar. "Tunggu!" Langkah Xiaoyan terhenti dan menoleh Wang Chen yang susah payah untuk berdiri. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?"
Wang Chen terbatuk dan memuntahkan seteguk darah lagi. Senyum puas muncul di wajahnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan maju ke level Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan hasil maksimal dari kolam darah surgawi. Bukankah kamu tidak setuju, Xiaoyan? Tawa buas Wang Chen membuat seluruh stadion menjadi gempar. Banyak mata yang tak terhitung jumlahnya merasa tidak percaya. Xiaoyan yang memiliki dendam dengan Papillon angin petir? Bukankah ini mengantarkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke sini. Itu sebenarnya dia. Tidak heran, tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai tingkat yang begitu besar. Sepertinya dia benar-benar tidak memperdulikan Papillon angin petir milikku. Ada sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Peng Ting-er selalu benar-benar berharap untuk dapat bertukar pukulan dengannya. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Junje yang lainnya di kursi VIP juga melihat kebisikan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Feng Junje dan Jian Junje di samping juga sama terkejutnya. Tatapan mereka sedikit aneh saat mengamati Xiaoyan, namun mereka tidak mengatakan apapun. Sementara, Wang Chen Junje tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Jari Lei Junje dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat dia berbalik menatap Fei Tian. Fei Tian, apakah dia itu Xiaoyan? Fei Tian buru-buru berdiri saat ini. Wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Junje lebih dari sekali karena masalah dengan Xiaoyan. Mengepalkan tangannya, dia mengambil 2 langkah ke depan. Matanya menyeramkan beralih pada Xiaoyan di arena. Bocah, lepaskan benda yang ada di wajahmu. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius saat menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh api surgawi. Ketika mereka saling bertukar serangan saat di pegunungan mata surgawi. Pada saat yang sama, Lin Yan bergegas mendekati Xiaoyan. Memegang tombak panjang di tangannya, wajah serius saat dia berkata, "Apakah kamu ingin keluar?" Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya, mengingat kekuatan mereka berdua. Kesempatan mereka melarikan diri sangatlah rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia langsung tertawa dengan suara dingin sambil tangannya meraih benda yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. "Mengapa? Kepala Papillon Fei Tian, apakah kamu berencana menyerangku lagi hari ini?" Wajah Fei Tian menjadi gelap ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah terpatri dalam ingatannya. Petir bergema saat sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melihat tubuh Feng Tian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangannya. Cahaya petir berkelip di kakinya, tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Fei Tian muncul di belakangnya dengan sikap seperti hantu. Cakar tangannya yang ditutupi oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan? Tangan Fei Tian bergetar dan bayangan hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin menatap Xiaoyan yang tergantung di udara. "Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Tidak heran kamu begitu sombong." Papillon angin petir biasa saja. Mereka mengkhususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan mereka untuk menindas orang lain. Tatapan Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Fei Tian. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat ke arah Lei Junje yang tanpa ekspresi di kursi VIP. Kata-kata Xiaoyan langsung menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang yang bertanya-tanya apakah kepala Xiaoyan terbentur oleh sesuatu. Namun, beberapa individu yang lebih pintar melontarkan pujian diam-diam di dalam hati mereka. Bocah ini benar-benar licik. Jian Junje tertawa pelan sebelum melirik Lei Junje di sampingnya. "Tidak perlu memainkan trik ini di depanku. Tidak perlu bagiku bertindak untuk menangkapmu." Lei Junje menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Dengan Fei Tian di depan bertindak, secara alami Lei Junje tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Papillon angin petir.
Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Setelah berjuang sejenak, ekspresi kejam akhirnya muncul di wajahnya. Xiaoyan telah menyebabkan Papilium Angin Petir Utara kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan melepaskan Xiaoyan hari ini. Segera, kekuatan yang agung perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala saat melihat Fei Tian bersiap menyerang lagi. Tatapannya terangkat saat dia melihat di kejauhan, akhirnya berhenti di depan Feng Junje. Apakah orang ini dapat dipercaya seperti yang disebutkan oleh gurunya? Segera, dia menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Feng Junje, diri kecil ini menginginkanmu untuk melihat sesuatu." Feng Junje terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara padanya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dengan Papilium Angin Petir, dan sepertinya tidak ada hubungannya denganku." Xiaoyan tersenyum. Dia kemudian melepaskan cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yalau dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Feng Junje. Feng Junje mengerutkan alisnya ketika dia melihat benda hitam pekat terbang ke arahnya. Setelah menangkapnya, dia perlahan membuka tangannya. Sebuah cincin hitam pekat yang sangat akrab tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajahnya perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam. Setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Kedua matanya perlahan tertutup dan suara lembut perlahan terdengar. Tidak ada yang boleh menyentuh orang ini. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulutnya. Dia belum pernah melihat Feng Junje yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan. Dia memahami dengan jelas apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Junje. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi musuh Papilium Angin Petir. Kemudian, dia teringat apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketika mereka berada di wilayah Pegunungan Mata Surga. Seorang murid dari teman lama. Di kursi VIP, Lei Junje akhirnya perlahan pulih. "Feng Junje, apa maksudmu dengan ini?" "Feng Junje, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Yan Junje di samping juga terkejut karena ini. Dia buru-buru berkata dengan lembut. Mata Feng Junje akhirnya terbuka lagi. Tidak ada satupun kata yang terucap. Sebaliknya, pandangannya menatap lurus ke arah Xiaoyan berdiri. "Kamu dan dia, apa hubungan kalian?" Xiaoyan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menengkupkan kedua tangannya. Suaranya membawa kebanggaan. "Guru dan murid." Feng Junje sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiaoyan. Ada kebaikan dalam tatapannya. "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar, namun kamu perlu memberiku bukti." Xiaoyan tersenyum. Dia mengelurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. "Boiling Flame?" Mata Feng Junje terkejut ketika dia melihat nyala api kecil ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada saat dia berada dalam kondisi kritis, kemungkinan besar saat ini dia tidak akan ada. Feng Junje perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit menemukanmu selama ini." Xiaoyan terdiam ketika dia mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Junje. Tampaknya teman baik ini yang dibicarakan oleh gurunya terus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. "Feng Junje." Feng Junje melambaikan tangannya dan tertawa pelan. "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil aku dengan cara ini. Aku dipanggil Feng Xian. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggapku sebagai gurumu di masa depan." Xiaoyan juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti saat buru-buru menyapanya dengan hormat. Murid dari seorang teman lama menyapa Feng Lao. Feng Junje tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia kemudian berkata, "Salahkan masalah hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiaoyan mengatakan apa-apa. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya tertuju pada wajah dingin Lei Junje. "Lei Junje, aku bisa menyerah padamu dengan masalah lain hari ini, namun Papilium Angin Petir tidak dapat menyentuh Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua Papiliun." Lei Junje mengerutkan kening. Cengkraman tangannya pada kursi perlahan diperketat. Feng Junje adalah orang terkenal paling lama di antara 4 Papiliun. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatan Feng Junje harusnya menjadi yang terbesar di antara keempat Daozun. Kemudian, dia perlahan menghirup udara. "Feng Junje,
Xiaoyan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir milik Papilium Angin Petirku. Bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Kata-kata Lei Junjie terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang aku temui di luar dataran tengah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mempelajarinya secara diam-diam? Selain itu, tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh Fei Tian. Aku pikir dia harus menyadari hal ini. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian langsung tenggelam. Namun dia tidak berani menyerang secara sembarangan kali ini. Feng Junjie berada di samping Xiaoyan. Adu argumen sekali lagi terdengar antara Lei Junjie dan Feng Junjie. Karena masalah ini pada awalnya dimulai Xiaoyan dengan Fei Tian, Lei Junjie menyarankan agar mereka bertarung. Namun Feng Junjie tidak setuju karena kesenjangan senioritas antara Xiaoyan dan Fei Tian terlalu jauh. Pada akhirnya, Yan Junjie mengusulkan seseorang generasi muda dari Papilium Angin Petir untuk bertarung dengan Xiaoyan. Tentu yang dimaksud Yan Junjie adalah Feng Qing'er. Lei Junjie akhirnya setuju dengan syarat bahwa Xiaoyan tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Jika Xiaoyan kalah, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Namun jika dia menang, dendam antara Xiaoyan dan Papilium Angin Petir akan terselesaikan. Sementara Feng Junjie ragu-ragu, Feng Qing'er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki arena. Suara jernih yang membawa keangkuhan perlahan terdengar. Feng Qing'er dari Papilium Angin Petir, Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiaoyan segera tertuju pada tubuh Feng Qing'er. Dia hanya tersenyum, keangkuhan juga muncul di dalam hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Junjie. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao. Paling tidak, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan wajah di depan teman lamanya ini. Aku menerima tantanganmu, mengepalkan tangannya. Penguasa hitam besar muncul, kemudian dia perlahan berjalan ke tengah arena. Sementara itu, Fei Tian, meskipun dia tidak rela karena kata-kata Lei Junjie, dia hanya bisa dengan kejam membentak Xiaoyan, berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Feng Qing'er sedikit mengangkat matanya ketika Xiaoyan berjalan ke tengah arena. Kelihatannya kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan luar untuk menciptakan reputasimu. Demikian halnya dengan tubuh roh itu, dan sekarang dengan Feng Junjie. Namun hari ini, sikapmu yang sombong itu tidak ada gunanya. Sikap tenang Xiaoyan menyebabkan Feng Qing'er merajut alisnya. Tidak disangka kamu adalah wanita yang berisik. Jika kamu tidak memiliki Papilium Angin Petir atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaikmu dengan penampilanmu. Rasa dingin perlahan melanda di wajah Feng Qing'er. Kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, Feng Qing'er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya lagi. Niat membunuh yang padat di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Badai doci warna hijau tua langsung meletus dari tubuhnya. Segera, kain warna-warni tiba melesat seperti anak panah dengan kejam menembak ke arah Xiaoyan. Ruang di depan Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat segel di tangannya berubah. Itu membuat kain warna-warni menyimpang terbang melewati bahunya. Dengusan dingin keluar dari badai doci, membuat kain warna-warni dengan cepat berbalik dan sekali lagi melesat ke punggung Xiaoyan. Kaki Xiaoyan bergerak dengan cepat dan berbalik. Api hijau giok dengan cepat muncul di tangannya saat dia meraih kain dengan kasar. Tarik-menarik akhirnya terjadi sampai membuat kain itu benar-benar lurus. Tidak butuh waktu lama, banyak retakan kecil muncul di tengah kain hingga akhirnya robek. Setelah itu, suara jernih terdengar saat kain terkoyak. Dominasi Phoenix warna-warni. Kain itu baru saja terkoyak, teriakan dingin Feng Qing'er tiba-tiba terdengar. Segera, banyak kain lainnya keluar dari badai doci seperti hujan. Itu menyapu Xiaoyan dari segala arah. 6 penguasa mengaliri tubuh. Bang, 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 banyak kain warna-warni menghantam bayangan penguasa dengan keras. Kekuatan yang sangat besar di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa serta Xiaoyan terhempas ke tanah. Orang bisa melihat lubang selebar 3 meter sudah muncul di arena. Detik berikutnya, suara pekikan terdengar dari badai doci. Segera, kain warna-warni yang memenuhi langit tiba-tiba terjerat menjadi satu, kemudian membentuk burung Phoenix setinggi 30 meter. Badai doci tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pilar doci yang melesat ke tebung burung Phoenix.
Setelah runtuhnya badai Doji, itu mengungkapkan tubuh Feng Qing'er. Setetes darah segar mengalir dari jarinya ketika dia menunjuk ke arah burung Phoenix. Kekuatan hidup segera terbentuk pada burung Phoenix saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya. Jari angin pembunuh. Segera burung Phoenix mengeluarkan pekikan yang keras. Pilar cahaya hijau perak terbentuk di mulutnya. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya seukuran telapak tangan saat menembak ke lubang besar di bawah. Detik berikutnya, pertahanan penguasa akhirnya runtuh saat sinar cahaya baru tiba di atas lubang. Namun teratai api hijau giok diam-diam muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka dan segera bertabrakan dengan sinar cahaya. Terjerat satu sama lain berulang kali saling mengikis. Namun terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu masih kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya perlahan-lahan menjadi redup sampai akhirnya menghilang. Saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari angin pembunuh. Namun, itu tidak berkutik oleh teratai api milik Xiaoyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sementara itu, tubuh tegang Feng Junja sebelumnya menjadi tenang. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang saat matanya menatap teratai api yang perlahan berputar. Pantas saja dia dipilih oleh orang tua keras kepala yang memiliki ekspektasi tinggi. Bakat Xiaoyan jauh lebih besar daripada Han Feng. Sinar cahaya telah menghilang, namun teratai api mulai berputar semakin cepat, kemudian menembak ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er merajut ketika dia melihat teratai api datang menyerang. Dia menggerakkan tangannya dan burung Phoenix muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Teng, teratai api meledak tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Riak gelombang dengan cepat menyebar dan menghancurkan penghalang cahaya 7 warna. Sisa nyala api masuk dan bertabrakan dengan burung Phoenix. Kekuatan besar mengirimnya terbang dengan teriakan yang tajam. Beberapa kain warna-warni robek melayang turun dari tubuhnya. Sementara itu, tubuh Feng Qing'er bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit saat dia menghindari sisa gelombang api. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tubuh burung Phoenix yang telah bobrok. Garis darah menelan jiwa. Cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya dan cepat melilit burung Phoenix. Beberapa saat kemudian, tubuh burung Phoenix dengan cepat menghilang dan hanya meninggalkan cahaya merah darah, kemudian Feng Qing'er menelannya. Setelah cahaya darah memasuki tubuhnya, sepasang sayap Phoenix warna-warni terbentang di belakangnya. Di saat yang sama, auranya juga melonjak dengan cepat ke level Douzong bintang 3. Sosok Xiaoyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er melonjak. Dia segera tertawa dingin saat segelit tangannya terbentuk. 3 perubahan misterius api langit. Segera, kekuatan Xiaoyan juga melonjak ke level Douzong bintang 3. Di kejauhan, Douci Agung melonjak keluar dari tubuh Feng Qing'er, kemudian berubah menjadi bayangan ikon burung Phoenix hitam raksasa di belakangnya. Matanya menatap Xiaoyan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa turun dari langit. Ikon suci iblis Phoenix menelan langit dan bumi. Segera, Phoenix hitam mengepakkan sayapnya saat pekikan tajam terdengar di langit, mengeluarkan cahaya hitam pekat dan melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah cahaya hitam pekat yang menutupi langit. Alisnya bergerak dan bonciling flame dengan cepat melonjak keluar. Namun, ketika dia akan melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Itu berasal dari botol giok yang berisi beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Dia adalah suku dari iblis Phoenix surgawi. Sial, kenapa wanita ini adalah anggota suku iblis Phoenix surgawi? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk. Kekuatan spiritualnya berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er menyadari ini, kemungkinan besar dia akan mengundang masalah yang tidak ada habisnya. Cahaya petir keluar dari tubuh Xiaoyan saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Teng, tubuh Xiaoyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh hitam pekat tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu dan menciptakan lubang yang dalamnya 30 meter. Namun, benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang setelah bertabrakan.
Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah benang api yang sangat redup. Itu seperti menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hatinya. Api macam apa ini? Itu seharusnya bukan api surgawi. Kalau tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Cahaya hitam pekat melesat, tetapi Peng Cheng-er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya terangkat dan cahaya hitam pekat melancar keluar seperti ular piton raksasa dari lubang dan menerkam ke arah Xiaoyan. Kilatan cahaya petir menyambar di kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur untuk menghindar. Banyak bayangan muncul berulang kali di langit. Xiaoyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Dia akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu. Ejekan muncul di wajah Peng Cheng-er saat dia tertawa dingin sambil melihat Xiaoyan terus menghindar. Xiaoyan seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Peng Cheng-er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Penguasa hitam dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun, itu sama sekali tidak berguna, bahkan kecepatan cahaya hitam tidak berkurang sedikit pun. Kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Jika seseorang ingin menghancurkannya, dia harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dari itu. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan. Dia segera mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau keluar. Itu dengan cepat terbagi menjadi api hijau dan api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih juga muncul. 3 jenis api surgawi bangkit dan melayang di telapak tangannya. Seperti biasalah, ujung-ujungnya itu akan membentuk teratai api 3 warna. Setelah teratai api 3 warna terbentuk, teriakan Xiaoyan terdengar ketika melemparkannya ke arah Peng Cheng-er. Di bawah kemarahan Sang Buddha, semua iblis dan kejahatan akan lenyap. Di langit, Peng Cheng-er memandangi teratai api yang telah berubah menjadi pancaran api yang melintas. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia sepertinya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan kekuatan bantuan luar untuk melakukan banyak pencapaiannya. Namun hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna, pikiran itu akhirnya menghilang. Melambaikan tangannya, cahaya hitam yang menyapu udara terbang kembali memasuki bayangan Phoenix hitam di belakangnya. Ikon suci, lonceng iblis Phoenix. Tangan Peng Cheng-er membentuk banyak segel setelah mengeluarkan teriakan. Segera, Phoenix hitam ilusi di belakangnya tampak telah hidup kembali. Pekikan yang tajam terdengar ke langit, dan cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan menyelimuti tubuh Peng Cheng-er. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang ukurannya lebih dari 30 meter dan bertabrakan dengan teratai api 3 warna. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna tiba-tiba melonjak seperti tsunami. Seluruh langit langsung berubah menjadi lautan api. Detik berikutnya, suara jernih dan lembut tiba-tiba terdengar dari langit yang sunyi. Mata semua orang tiba-tiba terpaku pada lonceng hitam. Banyak retakan kecil yang perlahan menyebar di atasnya. Teratai api 3 warna terus memancarkan gelombang. Tiap gelombang terpancar, itu akan menyebabkan garis retakan kecil pada lonceng hitam menyebar lebih cepat. Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Saat ini wajahnya sedikit pucat. Dia dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Douqi ke dalam mulutnya. Kemudian menyipitkan matanya saat dia melihat lonceng besar dengan garis retakan yang semakin banyak. Lautan api 3 warna sekali lagi mengeluarkan gelombang api yang sangat mengerikan dan bertabrakan dengan lonceng hitam. Segera orang dapat melihat lonceng hitam berguncang dengan keras. Cahaya hitam menembus garis retakan sebelum lonceng hancur berkeping-keping. Mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke arah di mana lonceng meledak. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari pecahan sebelum tiba-tiba menyusut. Segera tubuh Peng Cheng-er keluar dari dalam dengan cara seperti kilat. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya bergerak menyusul Peng Cheng-er. Api hijau giok dengan cepat keluar dari tinjunya. Namun kain warna-warni tiba-tiba melesat ke tengah dahinya. Senyum dingin terlihat di wajah Xiaoyan. Dia menangkap kain warna-warni, menggunakannya untuk membantunya maju. Segera, tinjunya dengan kasar memukul Peng Cheng-er seperti bola meriam.
Peng kekuatan tinju menyebabkan Peng Ching-er mengeluarkan erangan. Sosoknya juga mendarat dengan kasar menghantam tanah dengan keras. Tinju Xiaoyan sekali lagi mengepal saat dia mendarat di samping Peng Ching-er. Mengangkat kakinya, dia dengan kejam menginjak kepalanya. Namun, percikan darah segar yang diharapkan ke segala arah tidak terjadi ketika kaki Xiaoyan menginjak kepala Peng Ching-er. Matanya sedikit terpejam saat kakinya melangkah maju dengan lembut. Dalam sekejap, dia muncul di lokasi tertentu di udara. Tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Namun tepat ketika tinju Xiaoyan mengenai udara kosong, sosok warna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya, dia melambaikan tangannya dan bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Peng kekuatan dahsyat yang meletus menyebabkan Peng Ching-er mundur 12 langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang ingin kamu tipu dengan kecerdasan tubuh ilusi 3000 petir level awalmu? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Peng Ching-er yang pucat. Peng Ching-er mengatupkan giginya. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan. Beberapa saat kemudian, kekejaman melintas di matanya dan menggerakkan sisa douji di dalam tubuhnya. Namun sebelum dia bisa melancarkan serangan, suara petir tiba-tiba bergema. Segera sosok Xiaoyan telah muncul di hadapannya. Tangan sedingin es dengan lembut meraih lehernya. Kamu telah kalah. Tubuh Peng Ching-er telah menjadi lebih kaku karena tangan dingin Xiaoyan telah melingkari lehernya. Namun rasa angkuh di hatinya membuat dia enggan menerima. Mengatupkan giginya, api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Peng Ching-er masih keras kepala. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya, membuat api hitam Peng Ching-er buru-buru menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani untuk membunuhmu? Wajah Xiaoyan berubah dingin setelah menekan api hitam di tubuh Peng Ching-er. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat cincin penyimpanan di tangannya bergetar. Batu giok muncul tanpa peringatan, darah hijau merah di dalamnya memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Xiaoyan langsung pulih dengan lambaian tangannya. Api hijau gioknya melilit botol giok. Setelah itu, dia kembali menyimpannya dengan cara seperti kilat. Kemudian, dia dengan cepat mundur 2 langkah. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan, namun saat dia mengangkat matanya, mata Peng Ching-er telah memancarkan cahaya panas yang tidak biasa saat menatap cincin penyimpanannya. Reaksi Xiaoyan tadi terlalu cepat, oleh karena itu, Peng Ching-er bahkan tidak dapat melihat benda apa itu. Namun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Perasaan seperti ini. Peng Ching-er tenggelam dalam pikirannya. Inti darah Phoenix kuno? Peng Ching-er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada sedikit keterkejutan dalam nada suaranya. Serahkan benda itu. Mata Peng Ching-er membara saat menatap Xiaoyan dan suaranya menyebar ke seluruh stadion. Kamu sungguh sangat berani. Kamu berani meletakkan tanganmu pada sesuatu milik suku iblis Phoenix surgawiku? Perubahan tiba-tiba di arena menyebabkan cukup banyak orang sedikit terkejut. Lei Junje dan lainnya di kursi VIP juga menjadi terkejut karena hal ini. Mereka berdiri dari kursinya, melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Junje bertanya dengan suara yang dalam. Ching-er, ada apa? Feng Junje juga muncul di samping Xiaoyan ketika Lei Junje juga muncul. Dia juga maju selangkah dan secara tidak sengaja memblokir Xiaoyan di belakangnya. Alisnya sedikit berkerut saat memandang Peng Ching-er. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota suku iblis Phoenix surgawi, jangan berpikir bahwa sukumu dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut. Gigi Peng Ching-er menggigit bibir bawahnya, matanya masih tertuju pada Xiaoyan. Feng Junje, ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara acak oleh Peng Ching-er. Benda yang aku rasakan sebelumnya jelas merupakan inti darah Phoenix kuno milik sukuku. Dengan statusmu, kamu harus menyadari aturan suku iblis Phoenix surgawi. Senyum di wajah Feng Junje sedikit berkurang. Sikap sombong suku iblis Phoenix adalah sesuatu yang dialami secara pribadi saat itu.
Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan. Menang dan kalah hanyalah persoalan kecil. Nona Feng tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening sambil berbicara. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah berbuat salah padamu? Kalau begitu, apakah kamu berani mengizinkanku mencari cincin penyimpananmu? Wajah Feng Qing'er menjadi sedikit dingin saat dia berbicara. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ini. Bukankah permintaannya sedikit berlebihan? Aku hanya menggunakan semacam keterampilan mencari sesuatu aturan suku. Jika masih tidak membuahkan hasil, aku dapat meminta maaf atas tindakanku. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman yang tak biasa. Dia dengan lembut berkata, "Baiklah, aku akan mengizinkanmu menggunakan keterampilan pencarianmu. Namun, jika kamu gagal menemukan apapun, Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepadaku di depan umum." Mata Feng Qing'er sedingin es. Dia mendengus dingin sambil menggigit jarinya. Setetes darah warna merah cerah jatuh tertahan di hadapannya. Kemudian, jarinya membentuk segel misterius. Dengan lambaian tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilau warna merah melingkar dan perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Cahaya merah perlahan memindai tubuhnya, cincin penyimpanannya. Namun, tidak ada tanda-tanda fenomena yang tak biasa muncul. "Nona Feng, apakah sudah ada hasilnya?" Xiaoyan melirik Feng Qing'er sambil bertanya. "Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi..." Feng Qing'er menjadi cemas. Dia akan menjawab ketika dia melihat Lei Zunje mengerutkan alisnya. Yang bisa dilakukan hanyalah menelan kata-katanya. "Aku tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja." Xiaoyan tersenyum. Dia menjawab dengan suara ringan. Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal, mengeluarkan suara retak. Beberapa saat kemudian, dia dengan paksa mengucapkan beberapa kata dari mulutnya. "Maaf." Xiaoyan tertawa. Dia terlalu malas untuk terus terlibat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah ke belakang Feng Junje. Feng Junje menghela napas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Hasil pertandingannya sudah diketahui menurut perjanjian kita sebelumnya. Dendam antara Xiaoyan dan Paplim angin petir akan dihapuskan, bukan? Karena pertemuan besar sudah selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang dan berkunjung jika aku punya waktu di masa depan. Setelah mengatakan ini, Feng Junje melambaikan tangannya. Segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul, akhirnya membentuk elang angin raksasa. "Ayo pergi." Mu Qingluan, Xiaoyan, serta Lin Yan segera mengikuti dan melompat ke elang besar. Zhen Junje dan Huang Chuan Junje juga mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zunje setelah menyaksikan elang raksasa menghilang. Ekspresi Lei Zunje menjadi suram sepenuhnya setelah semua orang pergi. "Apakah kamu benar-benar merasakan inti darah Phoenix kuno sebelumnya?" "Aku benar sekali, namun aku juga tidak menyadari mengapa aku tidak bisa menemukannya." Feng Qing'er mengangguk dan berbicara dengan sangat yakin. Lei Zunje sedikit mengangguk. Dia segera berbicara dengan nada sinis. "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini pada sukumu. Pada saat itu, para ahli dari sukumu pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan." Feng Qing'er ragu sejenak, namun akhirnya dia mengangguk. Angin kencang tiba-tiba bertiup di langit biru yang tenang. Seekor elang raksasa membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang itu duduk beberapa sosok. Xiaoyan ada di antara mereka. Saat ini, api hijau giok menyala dengan panas di tangannya. Beberapa saat kemudian, tetesan darah hijau merah yang bercampur dalam nyala api membumbung, perlahan dipaksa keluar. Namun, hanya ada 3 tetes darah yang keluar. 1 tetes lagi telah menyebar ke dalam tubuhnya. Karena suhu api surgawi sangat tinggi, ini telah menyebabkan sebagian energi inti darah Phoenix kuno menyebar ke dalam tubuhnya. Sial, pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya. "Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu setelah berhasil menyempurnakanmu.
Kekuatan spiritual bergerak ke seluruh bagian tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar. Dalam kurang waktu 10 menit, energi hijau merah yang tersebar telah berkumpul, berubah menjadi gumpalan energi seukuran telapak tangan. Sebuah pikiran melintak di benak Xiaoyan, dan nyala api hijau giok melonjak, berubah menjadi kuali api, dan membungkus gumpalan energi. Beberapa saat kemudian, gumpalan energi tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan, berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah, dan perlahan-lahan keluar dari kuali api, menyatu dengan tulang, pembuluh darah, otot, dan selnya. Namun karena energi terlalu banyak, tubuhnya bahkan tidak mampu menampung semuanya. Inti darah Phoenix kuno agak terlalu kejam bagi manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya meningkat terlalu banyak. Namun tepat ketika tubuhnya mulai membengkak hingga batasnya, pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dengan cepat membentuk segel di tangannya. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Segera, sepasang sayap tulang dengan cepat menyebar, menyerap sisa energi dengan cara seperti kilat. Dan tubuh Xiaoyan yang membengkak dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Detik berikutnya, dia perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Junje yang sedang menatapnya. Maaf, aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Junje menggelengkan kepalanya saat bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tangannya. Kekuatan luar biasa segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Feng Junje segera menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan tidak menemukan ada yang salah selama pemeriksaan detail terhadap tubuhnya. Segera matanya menatap Xiaoyan sambil perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu berada?" Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Feng Lao juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu, bukan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan bahwa orang tua itu mendapat serangan balasan ketika sedang menyempurnakan pil obat dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Tentu saja, aku tidak pernah mempercayai kata-kata seperti itu. Xiaoyan menghela napas pelan-pelan dan berbisik. Guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Bang, ekspresi Feng Junje seketika berubah menjadi gelap. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan saat masih bayi dan mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik guru yang menjalani hidup dan mati, kepala papilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Kepala papilion? Xiaoyan juga kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala papilion. Papilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun dia tidak menyukai hal ini, dan tempat itu kurang lebih dikelola olehku. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan perintah untuk mencari Han Feng. Feng Junje berbicara dengan nada gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar telah membuatnya marah. Jika itu perintah yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh roh segera dilepaskan. Xiaoyan, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskanku? Roh Han Feng meraung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun raungannya belum selesai ketika tiba-tiba dia berhenti. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Han Feng! Mata Feng Junje tajam saat dia melihat roh Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh perlahan keluar. Feng Junje? Mata Han Feng tampak kusam saat dia melihat Feng Junje di depannya. Sesaat kemudian dia langsung kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Junje sedikit es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat kekuatan hisap menyebar. Setelah itu, dia mencengkeram leher Han Feng. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu.
Jika bukan karena Yao Chen, kamu pasti sudah ditelan oleh hewan liar dan binatang buas.